Oke, saudara, beberapa waktu terakhir ini mulai dari bulan September, Oktober, mungkin mulai akhir-akhir Agustus, saudara. Kalau Tuhan membawa saya selalu melihatnya kepada soldier, army, saudara. Jadi minggu lalu terakhir kami berdoa bersama, ya, saya mendapatkan lagi. Oleh karena itu saya angkat, saya mencoba merenungkannya dan saya angkat dalam khotbah kali ini, saudara. Oke, nah saudara, kita masih dalam satu tema, subtema yaitu marketplace invasion, betul ya? Invasi di marketplace atau invasi di dunia usaha. Nah, kalau kita memperhatikan kata invasi, saudara, kata invasi itu berhubungan dengan aksi militer. Oke? Ya, namanya invasi itu berhubungan dengan kemiliteran, di mana yang kita tahu bahwa satu negara menguasai satu tempat atau wilayah yang milik negara lain. Ya, disitulah dia melakukan suatu invasi. Nah, oleh karena itu dari situ kita tahu yang namanya peperangan rohani nggak bisa lepas dari gereja Tuhan. Kalau gereja berkata melakukan satu invasi ke dunia marketplace, kita tahu kita berhadapan dengan siapa. Kita berhadapan dengan penguasa-penguasa di udara. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan manusianya. Tapi kita tahu roh-roh jahat yang di udara, penguasa dan penghulu-penghulu, itu yang kita hadapi. Saudara, satu wilayah, satu kota, satu tempat bisa berubah oleh kehadiran gereja. Ini enggak ada yang amin. Satu tempat, satu wilayah bisa berubah karena kehadiran gereja. Tapi gerejanya gereja seperti apa? Kan gitu toh. Ya bukan gereja-gerejaan. Gereja yang memang adalah para warriorsnya Allah gitu loh. Saudara, kita harus bisa melihatnya dengan kacamata Allah, saudara. Bahwa kalau hari-hari ini di akhir zaman ini, ya kita dilatih Tuhan untuk menghadapi setiap peperangan yang terjadi. Sekali lagi, bukan peperangan fisik, tapi yang kita hadapi adalah penguasa-penguasa di udara, betul? Nah, ketika kita masuk ke dalam satu wilayah pun kita tahu kita harus ngapain gitu loh. Ya, saudara, kenapa peperangan itu memang harus ada? Peperangan itu harus kita hadapi. Enggak lewat dari jati diri kita, saudara. Ya, nah, Kejadian 1 ayat 26 berkata, manusia diciptakan segambar serupa Allah. Betul ya? 1 Petrus 1 ayat 23 berkata apa? Kita lahir dari benih yang tidak fana. Nah, kita lahir dari benih yang tidak fana. Kalau Yesus adalah Jehovah Sabaoth, the Lord of hosts atau the Lord of angels army. Artinya kita lahir dari benih seorang pahlawan. Kita lahir dari benih seorang warriors, seorang pejuang. Kalau Yesus adalah warriors, saudara kita semua adalah warriors. Halo, nggak bisa dipungkiri, di dalam kita ada warriors. Ada mentalitas itu, saudara. Oleh karena itu yang namanya peperangan rohani nggak akan lewat. Kenapa? Karena memang kita didesain, diciptakan untuk menghadapi itu semua. Halo? Daerah marketplace, daerah yang banyak peperangan, betul? Doktrin-doktrin dunia berhadapan dengan doktrin kita. Doktrin-doktrin surgawi. Itu peperangan. Minggu lalu kita sudah dengar dari Pak Paulus Bambang, betul? Ada tembok-tembok yang harus kita lewati. Dan itu peperangan sesungguhnya. Betul? Sejauh mana kita ini ya tetap bertahan dengan kebenaran iman yang kita percaya atau kita mengikuti yang dunia punya, betul? Sederhananya gini, saudara. Ini baru tadi pagi, saudara. Kalau kita naik kendaraan, saudara, ya kita nyetir, ada lampu merah, kita berhenti dong. Berhenti gak? Berhenti ya? Oh berhenti, oke. Kirain ada yang gak berhenti gitu ya. Lampu merah kita berhenti gitu ya. Nah ya, kita berhenti paling depan karena kita yang utama. Di belakang kan sudah banyak kendaraan juga tuh. Nah, ketika kemudian lampu masih merah, belum hijau, belum kuning, belum hijau, tapi sudah ada kendaraan yang lain sudah melewati gitu. Dan kemudian kendaraan di belakang klakson, din gitu. Pertanyaan, kita tetap tunggu atau kita mengikuti kita lewati? Pilihan di tangan saudara ya. Pilihan di tangan saudara. Yang ketawa ngerti lah ya. Pilihan di tangan saudara.
Sama, hal yang simple, hal yang sama saudara. Di dunia bisnis, saya pernah ada di dunia bisnis. Ketika kita berhadapan gitu, kita mempertahankan iman kita atau kita ngikut permainan mereka. Karena peperangan mulai terjadi dalam pikiran, kalau dulu saya kerja sama orang, kalau saya nggak melakukan apa yang dunia lakukan, saya tahu saya harus diapain. Kalau kita yang punya usaha berhadapan itu, kita juga tahu kalau kita nggak mengikuti gitu, kita tahu kita nggak dapat omset kan gitu ya. Jadi mau makan apa kan gitu. Itu peperangan saudara. Dan oleh karena itu ketika kita tahu kita lahir dari benih yang tidak fana ini, seorang warriors, kita pun harus tahu saudara, bahwa ada hal-hal yang Tuhan persiapkan untuk kita boleh berhadapan dengan hal yang di dunia ini. Kita lahir dari benih yang tidak fana. Yang kedua saudara, Yesus mati di kayu salib, kemudian dia bangkit, naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa, dia dimuliakan. Kita tahu kebangkitannya mematahkan maut. Maut tidak bisa menguasai Yesus, betul? Nah, artinya iblis sudah dikalahkan. Itu de jure, Yesus nggak bisa ditolak lagi. Itu sudah tertulis bahwa iblis dikalahkan. Tapi masalahnya adalah walaupun mereka sudah dikalahkan, iblis sudah dikalahkan, tapi mereka masih tinggal di dunia ini. Betul gak? Dia masih mencoba untuk merebut kembali. Nah, bagaimana mereka yang tinggal di dunia ini, ya, untuk mereka pergi karena mereka sudah dikalahkan? Gerejanya yang harus melakukannya. Saudara dan saya harus bisa melakukannya untuk bisa mengusir mereka. Betul gak? Artinya adalah memang gereja harus berhadapan, suatu peperangan harus terjadi gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga coba kita lihat. Matius 16, pengakuan Petrus. Yesus berkata, di atas batu karang ini, aku bangun jemaatku. Dan alam maut tidak bisa menguasai. Perkataan alam maut tidak bisa menguasai artinya memang mengandung unsur peperangan saudara. Di mana memang maut tidak bisa. Maut tidak bisa menguasai gerejanya. Nah, kata jemaatku itu dalam bahasa aslinya adalah eklesia. Bahwa aku akan bangun eklesia atas batu karang ini. Nah, apa itu eklesia? Kalau kita boleh melihat sejarahnya adalah eklesia itu ada dalam masa Yunani di mana pemerintahan legislatif dan pemerintahan yang ada itu adalah menarik ya, orang-orang berumur 18 tahun untuk bekerja di dalam pemerintahan. Mereka dipilih, memang orang pilihan saudara. Nah, masa kerajaan Romawi menguasai Yunani, pengertian yang hanya di badan legislatif itu kemudian dikembangkan sampai kepada militer Romawi. Sehingga semua tentara-tentara yang ada di setiap kesatuannya kemudian dipilih siapa yang paling baik. Yang terbaik itu the best of the best itu diambil, dikumpulkan. Ya, ketika dikumpulkan ini mereka menjadi utusan kaisar atau utusan raja yang melakukan perintah raja untuk supaya semua yang diputuskan oleh raja itu bisa diselesaikan. Itu eklesia. Saudara dan saya kita semua dipilih oleh raja segala raja. Halo, saudara semua kita dipilih oleh raja segala raja. Artinya you are the best of the best. Kita ada. Nah, saudara kalau kita bisa melihat itu bahwa kita memang dipilih untuk melakukan perintah kaisar dan kita ada eklesia. Yesus berkata gini dalam doanya. Dia mengajarkan kita. Bapa di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah di bumi seperti di surga. Artinya apa? Gerejanya menghadirkan sorga ke bumi. Kalau gerejanya menghadirkan sorga, itu baru doanya begitu. Kalau gerejanya menghadirkan sorga ke bumi, perang gak sama yang di bumi? Itu doa peperangan soalnya. Itu doa nantangin setan. Halo, weh, Anda doa setiap hari, Bapak, datanglah kerajaanmu di bumi, itu doa nantang yang masih ada di ini, yang sudah dikalahkan. Yang sudah dikalahkan. Makanya doa itu menunjukkan bahwa memang kita nggak bisa lewat saudara dari yang namanya peperangan dan mengambil alih. Invasi itu bagian kita memang.
untuk kita melakukannya. Nah, Bill Hamon menulis seperti ini, saudara. Bill Hamon menulis seperti ini. Kita telah memasuki, ini tahun 2018 dalam bukunya The Chosen, ya. Kita telah memasuki perang ofensif yang tidak akan berakhir sampai Yesus secara pribadi memimpin pasukan orang-orang kudusnya dalam pertempuran terakhir. Anda percaya ada pertempuran terakhir? Dan gerejanya ada di sana? Oke. Sekaranglah saatnya orang-orang kudus harus mengetahui senjata perang mereka dan bagaimana menggunakannya. Anda udah tahu senjata perang dan bagaimana menggunakannya? Oke, nanti kita lihat. Para pendeta dan semua pelayan penuh waktu, full timer ya, pendeta, ada pendeta di sini? Oke, semua pendeta, oke. Sekarang harus berfungsi sebagai apa? Jenderal dan sersan. Yang dengan tekun apa? Melatih orang-orang kudus sebagai prajurit yang tahu bagaimana bertempur sebagai pejuang di dalam pasukan panglima tertinggi kita. Kalau kita dibilang kita ada dalam kapal, kapal kita kapal perang, bukan kapal pesiar. Enggak ada yang amin. Haleluya. Halo, kalau kita dalam kapal, di mana angin Roh Kudus bekerja, kapal kita jangan membayangkan kapal pesiar. Bayangkan itu adalah kapal perang. Why? Ya karena kita para warriors. Dan warriors tidak memikirkan dirinya, kata firman Allah. Halo. If we are warriors, kita memikirkan apa yang panglima kita mau. Itu suatu proses yang akan terjadi, saudara. Bahwa kita selama egois masih ada dalam hati kita, selalu kepentingan diri, selalu melihat diri kita. Nah, Roh Kudus akan bekerja, membawa kita terus. Pewahyuan demi pewahyuan membuka mata kita untuk kemudian kita lihat. Bukan tentang aku lagi, tapi tentang Kristus. Anda sadari gak bahwa itu sedang berjalan? Bahwa hari-hari ini kita merasa bahwa, this is not me. Ketika kita tahu ada keegoisan, kita tahu kita ada selalu memikirkan tentang kepentingan diri kita. Itu pewahyuan yang ada, itu mengikis itu semua. Sampai kita bisa melihat, this is only Jesus. Kalau Anda bisa merasakan itu, Roh Kudus sebagai angin itu yang sedang bekerja di antara kita. Sampai satu titik yang saya tahu, kita tidak lagi menyayangkan nyawa kita. Itu butuh pewahyuan, saudara. Itu butuh mata yang dibuka. Apa yang mengalahkan iblis? Satu, darah Yesus. Betul? Wahyu 19 atau ya 19:12 atau 12:19. Oke. Satu, darah anak domba, darah Yesus. Yang kedua, kesaksian saudara kita tentang Kristus. Yang ketiga, dan mereka tidak menyayangkan nyawa mereka. Betul? Sampai ke titik itu iblis baru dikalahkan. Dan kita untuk sampai titik itu, kita butuh pewahyuan. Bukan emosi. Wah, gue nyerahin nyawa gue. Bukan emosi. Pewahyuan. Harus ada firman yang membukakan sampai kita ke titik itu. Dan kita tahu kita bisa mengalahkan nanti dalam peperangan besar. Nah, pewahyuan yang membuat kita boleh melihat bahwa sampai kita tidak menyayangkan nyawa kita, itu sama seperti Yesus sebenarnya. Kalau Yesus tidak menyayangkan nyawanya, dia serahkan rohnya kepada Bapaknya. Maka dia dapatkan bangsa-bangsa. Halo? Yesaya 43 ayat 4 kalau nggak salah. Berkata demikian. Aku berikan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Selalu ada hubungan antara kita total surrender. Kita bukan nyerahkan nyawa mati berarti ya. Ketika kita total surrender kepada Tuhan, sebagai gantinya Tuhan berikan bangsa-bangsa. We are the light of the nation. GKS is light to the nation. Halo. Satu hal yang saya tahu, Roh Kudus sedang menghabiskan semua ego dalam hati kita. Why? Karena tujuan kita tahu kita kemana. As a light to the nation. Jadi jangan heran saudara ya, kalau semua ya Roh Kudus bekerja dan Anda mulai, aduh kok rasanya sekarang dari egois, dari penting sendiri, segala macam itu tiba-tiba berubah, pelan-pelan berubah di bawah. Bukan sok rohani, tapi memang itu yang dikerjakan. Karena kita tahu tujuan kita kemana. Dan Roh Kudus paling tahu harus berbuat apa.
Amin. Nah, oleh karena itu bagaimana tadi Wilhelm, kita harus tahu senjata-senjata perang kita. Ya, walaupun kita ya nanti setelah kita lihat tiap minggu kita pakai sih sebenarnya. Di rumah juga kita pakai. Tapi sometimes kita nggak lupa lah ya, atau nggak sadar lah. Bahwa itulah senjata-senjata yang Tuhan berikan. Oke? Nah, what is the God's weapon of war? Yang pertama, saudara. Yang pertama, senjata firman Allah atau kuasa dari firman Allah. Itu hal yang pertama. Oke. Nah, Ibrani 4 ayat 12 berkata apa, saudara? Firman itu hidup dan kuat. Betul ya? Hidup dan kuat. Kata kuat di sana bahasa aslinya adalah energi, energik atau aktif. Artinya bahwa firman itu memang aktif banget gitu loh. Bergerak dia, bergerak maju. Makanya kalau kita boleh menerima firman dan disingkapkan oleh firman itu, maka firman itu akan hidup di dalam kita dan dia terus akan bergerak. Tuhan berkata, firman-Ku yang kulepaskan tidak akan kembali sia-sia. Karena apa? Karena dia akan terus bergerak menyelesaikan apa yang Tuhan mau. Itu yang terjadi pada kita kalau kita boleh menerima firman yang disingkapkan. Oke? Nah, firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang. Jangan lupa kata manapun, saudara. Artinya setajam-tajamnya pedang yang ada di dunia, maupun setajam-tajamnya pedang sakti yang ada di film silat. Setajam-tajamnya firman Allah jauh lebih tajam. Firman Allah mampu memisahkan roh dan jiwa. No, saya mengajak saudara untuk bisa melihat firman itu dengan kacamatanya Tuhan gitu loh. Artinya ketika kita boleh membaca firman, kita merenungkan, lihat ini senjata yang Tuhan berikan. Lihat betapa powerfulnya firman ini. Lihat betapa dia aktif bergerak. Buka hati, dia bergerak di dalam kita. Oleh karena itu setiap renungan itu mampu mengubah hati kita, mampu mengubah pikiran kita. Firman mampu merestorasi jiwa manusia. Kalau kita cuma melihatnya hanya sekedar ya ini firman, ini kegiatan tiap hari, agamawi jadinya, yang penting baca. Kalau ditanya, udah baca kan gitu ya. Just hanya lalu. Sebenarnya kita nggak menyadari apa yang kita pegang, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, itu suatu senjata yang begitu powerful. Jauh lebih tajam dari pedang manapun yang pernah ada. Artinya kalau firman itu hidup dalam kita, Anda ngomong, kita bicara saja, itu powerful sekali. Pedang mata dua manapun yang memisahkan sumsum dan tulang. Bahkan bisa membedakan, dikatakan. Membedakan apa? Perasaan hati kita dan pikiran kita. That's a powerful. Efesus 6 ayat 17. Firman Allah, pedang roh itu adalah firman Allah. Itu masuk dalam kelompok selengkap senjata Allah. Dari situ semua kita lihat bahwa firman itu memang senjatanya Allah yang diberikan kepada kita. Itu senjata peperangan kita. Lihat beberapa ayat ini, saudara. Saya ambil dari Markus dan Lukas karena punya urutan yang mirip, ya berbeda dengan Matius. Tapi dari urutan yang ini saya mendapatkan sesuatu. Oke, Markus 4 ayat 1 sampai 20 dan Lukas 8:45 berbicara tentang penabur. Ya, penabur yang menaburkan benih. Benih ditabur, jatuh di pinggir jalan. Yang ngambil burung, yang ngambil musuh. Musuh aja suka firman, saudara. Heran kalau gereja nggak suka firman, itu heran, saudara. Musuh suka, karena sekali dia ambil, dia twist, kita tertipu semuanya. Ngerti ya? Oke. Ada benih ditabur, jatuhnya di tengah berbatu-batu, terhimpit.
lepas dari tanah, karena tanahnya tipis katanya. Tabur, jatuh di semak belukar, terhimpit dengan godaan-godaan duniawi ini. Tawaran-tawaran kekayaan dunia, lepas lagi. Tapi yang keempat, dia jatuh di tanah yang subur, sehingga dia berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Kalau yang tadi ditabur dan diambil burung, itu dikatakan dalam Matius, dia mendengarnya tapi tidak mengerti. Kata tidak mengerti artinya tidak berusaha untuk memahami. Halo? Berapa banyak dari kita kalau kita dengar firman, gua nggak ngerti, ya udah lewatin aja. Itu yang terjadi dalam pencurian oleh burung itu. Tapi kalau kita mendengar firman dan kemudian nggak ngerti, kita tanya, baik tanya Tuhan maupun tanya orang yang ngerti, yang lebih tahu. Itu yang Tuhan mau. Halo? Firman yang jatuh di tanah yang subur, firman itu karena dia bergerak aktif, maka ketika seseorang boleh disingkapkan, dia mendapatkan 30% buah atau dia disingkapkan dengan kapasitas 30, maka firman itu akan mampu juga membawa dia naik ke 60 dan 100%. Karena sifat dari firman itu sendiri, sifat dari kuasa yang ada. Jadi jangan heran, kalau kita suka baca firman, satu ayat atau satu perikop, kita dapat tahu pengertiannya. Tapi ketika kita ulang, kita baca lagi, kita bisa dapat yang berbeda. Pernah merasakan itu? Dan ketika kita baca lagi, ada lagi. Why? Karena firman itu terus bergerak, membawa kita melihat jauh lebih besar lagi. That's the power of the word. Betul? Oke. Kemudian Yesus berbicara tentang perumpamaan pelita. Dan tentang ukurannya. Saudara, belum lama saya melihat satu laporan saintik, laporan saintik, yang memperlihatkan kalau sel telur ya yang gelap, tapi kemudian ketemu sperma dan menyatu, terjadilah kehidupan. Betul ya? Terjadilah kehidupan. Dan ketika terjadi kehidupan, di sel telur itu tiba-tiba ada terang. Ada kehidupan, ada terang. Di dalam dia, di dalam Yesus ada hidup. Dan hidup itu terang manusia. Betul Yohanes 1 ayat keempat. Di dalam dia ada hidup dan hidup itu terang manusia. Saintis membuktikan ada terang kalau ada kehidupan. Firman itu adalah kehidupan kita. Kalau firman itu jatuh di tanah yang subur, berbuah 30, berarti ada kehidupan di situ, ada terang di situ. Halo, di hari-hari ini terang itu harus bersinar. Kalau kita mau melewati hari-hari ke depan, harus ada sinar yang terang. Enggak bisa redup, harus yang terang. Artinya kita harus melatih diri kita untuk memakai senjata itu untuk kita menjadi lebih terang dan lebih terang. Nah, Tuhan Yesus berkata, kalau ada terang jangan taruh di bawah gantang. Jangan diumpetin di bawah gitu. Taruh di kaki dian. Dari terang yang hanya sekitar gantang saja, sekarang terangnya bisa menerangi semua, bahkan menerangi kota. Betul? Artinya apa? Balik lagi kepada karakter firman yang dia bergerak aktif. Dari kita boleh mendapatkan terang yang sedikit, tapi kita terus dibawa kepada terang yang lebih terang. Oh, Tuhan mau kemajuan. Tuhan mau kemajuan. Atas gereja ini juga mau kemajuan itu ada. Sudah banyak benih ditabur, betul? Dari kita kecil dari kita sekolah minggu sampai sekarang, firman ditabur. Dan Tuhan berkata, aku mau kemajuan. Aku mau kedewasaan. Aku mau terang makin terang. Aku mau kapasitas 30 menjadi 60, bahkan 90, bahkan 100. That's what apa yang Tuhan mau.
Artinya kita nggak bisa diem-diem begitu, yang penting ibadah, yang penting baca firman, gitu. No. Saudara, Yohanes berapa ya? Lupa. Yohanes yang berkata begini, ya. Kebenaran itu memerdekakan kita. Pernah baca ya? Kebenaran itu memerdekakan. The truth make us free. Saudara, ketika kita tahu kebenaran dalam satu level, dan kebenaran itu kita terima, dan dari kebenaran itu kita rasanya mentok gitu. Kayaknya nggak naik lagi. Pengertian itu cuma di situ. Nah, the truth cell atau the truth make us free adalah bagaimana pewahyuan akan kebenaran itu membawa kita bebas dari mentoknya itu, kita naik dalam satu level berikutnya. Dia memerdekakan kita dari satu level untuk naik kepada level berikutnya. That's the word. Berikutnya, saya lompat aja, ya, langsung ke Markus 4 ayat 35 atau Lukas 8. Angin ribut diredakan. Kalau Tuhan berbicara tentang tabur benih, kemudian ada kehidupan, ada terang di sana yang makin terang, dan ada iman bertumbuh, ya. Dan kemudian dia buktikan apa yang dia ajarkan, dia buktikan di lapangan. Apa yang dia ajarkan, dia buktikan di marketplace. Halo? Marketplace-nya mana? Pertama, danau. Dia buat danau menjadi tenang. Kemudian dia masuk ke Gerasa. Terang masuk di sana, gelap harus sirna. Dia buktikan bahwa apa yang kita terima itu powerful di marketplace. Dia masuk ke sana, gelap lepas. Dia berjumpa di marketplace lagi apa? Anak Yairus mati, kebangkitan dia berikan. Dia datang lagi kepada perempuan yang pendarahan. Dia dapatkan orang sakit. Dia berkata, kesembuhan, bahkan the wholeness diberikan. Everything dimulai dari apa? The word as a weapon itu dalam hidup kita. Dan ketika dia bawa sana, dia buktikan bahwa marketplace bisa diubah. That's the word. Saudara, setiap pada kita yang percaya pada kebenaran, pada Yesus, terang itu ada dalam hati kita. Kalau Anda melihat yang di Gerasa, Yesus hadir di sana, yang namanya legion itu datang langsung menyerah. Betul ya? Anda pernah baca gitu ya? Langsung menyerah. Apa? Menyerah kepada terang itu, saudara. Artinya, roh jahat itu mampu melihat terang dalam hidup kita. Halo? Roh jahat itu mampu melihat terang saudara. Makanya saya punya pengalaman saudara dengan hal ini. Ketika rekan-rekan saya di dalam pelayanan yang namanya berhubungan dengan deliverance ministry ini, ya, yang jahat itu ditengking malah melawan saudara. Melawan. Pengalaman itu menjadi perenungan saya sampai saya ngerti tentang ayat-ayat ini. Dari benih sampai kepada Gerasa. Bahwa terang itulah yang membedakan. Bahwa perenungan kita atau kebenaran yang hidup dalam kita itu yang membedakan. Oh, mereka belajar firman yang sama, duduk di kelas yang sama, pelayanan sama-sama, tapi hasilnya bisa beda. Sama dengan kita kan sini. Duduk sama-sama, ibadah sama-sama, tiap minggu ya worship sama-sama, hasilnya bisa beda. Halo? Anda mau pilih yang mana? Dan kalau terang itu tidak berkembang, sekali lagi, musuh tahu loh seberapa terang yang dalam hidup kita. Saya ngomong gini bukan untuk menghakimi ya. Saya ngomong gini untuk kita semua melihat. Waktunya untuk kita bikin terang makin terang. Bukan Philips, terang makin terang.
lihat firman itu untuk hari-hari ini ke depan. Lihat, itulah senjata untuk kita menghadapi apapun yang ada di depan kita. Amin. That's the word. Senjata yang kedua, berapa menit lagi? Waduh, habis ya. Senjata yang kedua, senjata pujian. Ayo, kita langsung aja kepada Mazmur 149. Ada? Oke. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka dan pedang bermata dua di tangan mereka. Pedang dan pujian dalam mulutnya. Oke. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksa-penyiksa terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Pujian yang didasari oleh firman itu membelenggu musuh. Itu mengikat dengan tali-tali besi. Saudara sadar gak? Kalau kita memuji menyembah Tuhan, ini yang digenapi. Oleh karena itu kalau kita tahu, seharusnya penyembahan kita bukan biasa-biasa aja dong. Kalau kita mau melompat, silakan melompat. Punya gaya sendiri-sendiri, penyembahan punya gaya sendiri-sendiri, that is the art. Tapi kita tahu bahwa itu membelenggu musuh-musuh kita. Itu membelenggu penguasa. Saudara kalau bicara penguasa gini, kita tinggal atau Anda saudara kerja atau Anda ada dalam marketplace dalam satu wilayah tertentu yang ada penguasanya sesungguhnya. Dia menekan kita dalam seharian. Tapi ketika kita gereja, kita menyembah dia, senjata pujian ini itu mematahkan semua tipu daya atau mematahkan semua ikatan-ikatan yang selama kita boleh ada di marketplace itu mengikat kita dilepaskan. Betul? So, berarti ketika kita boleh berada di tempat ini, berarti kesegaran ada di sini dong. Kalau apa? Kalau kita mau menyembah sebagaimana harus kita sembah. Karena itu jangan pelit dengan suara. Jangan pelit dong. Jangan pelit dengan gaya. Ungkapkan apa yang di hatimu. Kalau kita bisa mengungkap apa yang di hatimu, orang lain gak lihat kok. Karena sama-sama semua mengungkapkan hatinya kepada raja, segala raja. Kita boleh menyembah, angkat tangan segala macam, itu orang lain gak lihat, yang lihat Tuhan. Kalau kelihatan juga gak apa-apa sih. Oh saya di sini ngelihat tadi pada angkat tangan, saya, wow keren ya. Keren saudara. Kalau Anda semua angkat tangan, dilihat dari sini keren. That's the weapon. Itu senjata kita. Kita bisa lakukan di rumah. Itu mengubah atmosfer. Kita bisa melakukan di kantor, kalau memang diizinkan. Itu mengubah atmosfer. Karena itu akan mematahkan semua. Bahkan dikata membelenggu mereka. Oke? Senjata berikutnya. Senjata nubuat. Betul ya? Oke, saya cepat aja dengan sini. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku. Sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan peperangan yang baik. Warfare. Nubuat dipakai untuk peperangan. Nubuat dipakai sebagai senjata untuk peperangan. Yehezkiel 37, kita cerita yang sering kita dengar. Apa? Tulang-tulang kering. Betul ya? Yehezkiel 37. Tulang-tulang kering itu adalah tulang-tulang dari para tentara yang mati. Banyak mati. Dikubur jadi satu, artinya tidak terhormat. Tempat itu adalah tempat di mana kekalahan ada di sana. Kebangkrutan ada di sana. Kegagalan ada di sana. That's the place. Nah, tulang-tulang kering dalam bahasa Ibrani itu ada 3 pengertian. Pengertian pertama, rasa malu. Yang kedua, kekecewaan. Yang ketiga, kebingungan.
Tuhan minta Yeskiel bernubuat di daerah yang bingung, yang penuh rasa malu, yang penuh kekecewaan. Di mana nubuatan itu dilepaskan, mereka bangkit kembali. Di mana ada kekalahan, di mana ada kebangkrutan, nubuat menjadi senjata untuk membalikan situasi. Dengan nubuat yang Tuhan suruh, maka bangkitlah tentara yang besar. Nubuat tentara berarti nubuat menjadi senjata buat tentara Allah. Halo. Oleh karena itu kita belajar profetik, kita belajar untuk bisa mendengar, kita belajar untuk melepaskannya. Betul? Karena itu senjata kita. Berikutnya senjata doa. Betul? 4 apa? Senjata doa. Efesus 6 ayat yang ke-18. Pray at all times. Kesempatan apapun, seasonnya apapun, in the spirit. In the spirit dua pengertian. Pertama, kita mendengar apa yang Roh Kudus katakan, kita doakan dengan akal budi kita. That in the spirit. Terus kata demi kata kita. Tapi in the spirit juga berbicara tentang berdoa di dalam roh kita. Bahasa roh. Doa itu salah satu senjata kita. Efesus 6 ayat 18, ayat sebelumnya adalah kelompok di mana Paulus berkata tentang selengkap senjata Allah. Dan dia masukkan ini dalam satu kelompok itu yang berarti doa itu senjata peperangan. Doa di dalam roh itu senjata peperangan. Ada satu jenderal saudara dalam perang dunia kedua, itu George Patton kalau nggak salah namanya. Jenderal ini berkata demikian. Dia mengamati. Mereka yang berdoa melakukan lebih banyak hal untuk dunia daripada mereka yang berperang. Ini perang fisiknya. Dan jika dunia berubah dari buruk menjadi lebih buruk, itu karena ada lebih banyak pertempuran daripada doa. Berarti doa itu efektif ya. Doa sangat efektif mencegah peperangan. Tidak ada doa, peperangan lebih merubah menjadi lebih buruk. Mary the Queen of Scots itu berkata demikian. Aku lebih takut dengan doa John Knox. Ini John Knox ini adalah lepasan dari katedral, dari Katolik, dia Protestan. Dalam melarikan diri dari Scot ke Eropa, dia berkata kepada Tuhan ini, Lord, give me Scotland or I die. Nah, Mary Queen of Scots berkata, aku lebih takut kepada doanya John Knox daripada seluruh tentara Eropa dikumpulin. Anda bisa melihat betapa dahsyatnya senjata doa kita. In the spirit, pray in the spirit, begitu powerfulnya. Ada senjata yang berikutnya adalah senjata deklarasi. Saya lewatkan dulu. Saya tertarik pada senjata yang berikutnya. Senjata prosperity. Ulangan 8:18. Saudara buka. Ulangan 8:18. Ingatnya akan Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang memberikan kepada kita apa? Power to get wealth. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Power to get wealth. Seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita. Betul? Power to get wealth. Kata power di situ adalah bagaimana wealth, kemakmuran itu menjadi satu senjata.
ada force-nya, ada kekuatannya. Nah, saudara, yang namanya prosperity Tuhan berikan kepada gereja supaya gereja masuk ke dalam satu wilayah kemiskinan, dia ubah menjadi kemakmur. Prosperity diberikan ke gereja bukan untuk memperkaya diri sendiri. Prosperity diberikan kepada gereja supaya gereja bisa melakukan suatu perubahan. Nah, bagaimana kemudian prosperity itu kemudian mengubah gereja adalah bagaimana ketika gereja memahami tentang prosperity dimulai dari generosity. Halo? Kemurahan hati atau generosity adalah bagaimana kita melatih diri kita menjadi orang yang prosper. Punya jiwa yang prosper. Dan ketika prosperity memenuhi kita, kita tahu prosperity itu oleh karena pewahyuan dan segala macam, prosperity itu bukan untuk memperkaya diri sendiri. Tapi dipakai untuk masuk tujuan ilahi. Halo? That's senjata perangnya. Kita dengar, kita pernah undang Pastor Wiryo di tempat ini. Bagaimana dia membuka daerah yang miskin. Gereja masuk, daerahnya berubah. Pernah saudara? That's senjata prosperity yang mereka punya. Mohon gereja dibuat prosper saudara. Dengan langkah kecil. Give. Saya nggak minta duit ya saudara. Tapi ya, pandang baik-baik apa yang dikerjakan oleh Tuhan buat kita. Lihat baik-baik. Bahwa dia sedang membuat tiap pribadi di tempat ini. Dia berkata, aku mau si Anu, si A, si B prosper. Makanya dia taruh semua. Untuk apa? Ketika kita merespon, kita kerjakan, kita berikan. Prosperity adalah senjata menghilangkan kemiskinan. Mungkin di jiwa kita ada mental miskinnya, mungkin. Oleh karena itu Tuhan juga berikan itu, lawan itu dengan memberi. Orang miskin kan pelit tuh ya, karena dia takut nggak dapat apa-apa, dia pelit. Orang miskin tuh, mental miskin tuh manifestasi macam-macam saudara. Sedikit. Kita punya teman di mana kita mentor ya kita layani dia lah. Ya. Dia sering datang ke rumah, dia ngobrol, apapun masalah yang dihadapi. Dia ini punya usaha tuh, buka toko handphone di satu mall. Dan di mana di mall situ ada gereja. Satu kali dia cerita begini saudara. Om, dia manggil saya Om. Om dan Tante. Oke. Om dan Tante. Padahal sih sebenarnya Cici Koko gitu ya. Tapi Om sama Tante gitu lah. Om katanya. Saya itu kesel deh Om. Kenapa? Itu ya kalau ada dari gereja di situ tuh ya. Datang beli gitu ya. Selalu minta diskon. Padahal kita ngasih harga tuh udah benar. Tapi nggak. Dia tahu kalau kita tuh Kristen gitu ya. Jadi dia bilang minta diskon dong. Pakai embel-embel gitu loh, minta diskon. Kamu kan tahu kita ini full time gitu. Kesel katanya. Predikat dipakai untuk dapat diskon. Saya jawabnya ya cuma ketawa doang kan gitu loh ya. Karena dia tahu kita siapa gitu ya. Saya ketawa. Beberapa orang enggak hanya full time, tapi kadang-kadang kita harus hadapi itu gitu. Orang-orang yang memakai predikat untuk mendapatkan lebih. Sadari, Anda lihat gak bahwa yang namanya roh kemiskinan itu terus bekerja. Membuat setiap daerah yang dimana dia ada, dia buat miskin. Tapi gereja ada untuk membuat daerah itu jadi makmur. Wisma RMK ini boleh makmur oleh karena GKS. Karena apa?
Karena kita yang di sini melihat yang namanya RMK ini terus expand. Sampai Pak Roy mau nyerahkan mezanin untuk mereka. No, saya bilang kita itu biarkan aja mereka cari tempat yang lain. Saudara, bertahun-tahun kita ada di sini, saya yang megang keuangan, saya tahu kondisi gereja. Tapi kalau saya sudah mulai melihat adanya prosperity datang, saya harus katakan gereja ini mulai dipercayakan prosperity oleh Tuhan. Artinya siap-siap untuk kita buka daerah di mana kemiskinan kita hal. Amin saudara. So jaga apa yang Tuhan sudah berikan di antara kita untuk kemudian apa? Kita lakukan bersama-sama. Amin saudara. Semua senjata yang saya sebutkan, masih ada lagi saudara. Semua senjata yang sudah, itu kan senjata-senjata setiap minggu kita pakai. Betul? Itu senjata yang kita pakai setiap minggu. Cuma saya membawanya dari sisi yang berbeda untuk kita boleh melihat, jangan main-main dengan senjata yang sudah ada padamu. Ada firman, ada pujian, maka pujian gak cuma begini-begini doang tuh. Ada firman, ada pujian, ada doa, ada nubuat, dilepaskan, ada memberi. Dan itu ada dalam satu siklus setiap minggu. Artinya apa? Kita lah memang para warriors yang sedang dilatih Tuhan. Untuk kita mahir memakai senjata-senjata itu. Sehingga ketika dia lepas di dunia marketplace, Anda bisa pakai senjata itu kapanpun. Senjata dengan senjata di-combine, Anda mau pakai doa dengan nubuat atau dengan the word, dengan yang lain, dengan pujian, itu adalah suatu seni. That is the art. Itu the art untuk artinya disesuaikan dengan bagaimana Anda bisa mengcombine-nya dalam satu situasi. Itu bukan harus ini. No, that is the art. Dan kita dibuat mahir oleh Tuhan. Saya tutup dengan satu hal. Tennessee, Nashville, Tennessee. Itu kota yang dibangun didedikasikan ke Tuhan sebagai kota seni. Kota seni, di mana kemudian Nashville itu dikenal sebagai ibu kota musik rohani dunia. Itu ibu kotanya. Tapi perkembangannya saudara, adalah karena Nashville juga dikenal sebagai Athena dari selatan. Nah dalam perkembangannya mereka membawa patung Athena masuk ke kota Nashville. Ada di satu tempat, besar. Anda tahu ya Athena ya, dengan ular itu biasanya patung. Dan Dewi Athena itu dikenal sebagai dewa seni atau dewi seni. Kelihatannya ya karena seni. Gitu. Tapi perkembangan kota menjadi berubah oleh karena dewi seni ini. Bukan lagi musik untuk menyembah Tuhan, tapi musik menyembah dewi. Anda ngerti ya? Ada musik rohani kita pakai untuk Tuhan, ada musik yang dibuat untuk menyembah. Itulah musik-musik dunia. Gereja masuk ke sana. Dan gereja mempelajari semuanya yang ada. Gereja berdoa, gereja mendeklarasi, gereja bikin pujian dan penyembahan. Apa itu tujuannya? Ketika mereka tahu Nashville didedikasikan untuk Tuhan sebagai kota seni, mereka menyembah, mereka pakai senjata itu untuk membalikkan. Nashville harus kembali dengan apa yang dari semulanya didedikasikan untuk Allah. Yes, dilakukan oleh gereja, masuk. Itu skala, buat kita mungkin skala besar. Tapi ambil prinsipnya bagaimana mereka gereja memakai senjata untuk mengubah apa yang ada. Ada satu tempat yang dikatakan pulau orang miskin di Amerika. Dan memang miskin. Bisnis apapun gagal di sana. Tapi ketika gereja masuk dan gereja melakukan itu, ada nubuatan diberikan.
Yang saya terkesannya 5 tahun mereka bertekun dengan segala nubuatan dan segala senjata perang mereka. 5 tahun. Dan apa yang terjadi saudara? Dari dikatakan pula orang miskin berubah dalam waktu 5 tahun. Setelah nubuatan dilepaskan, berubah menjadi salah satu pusat real estate terbesar di benua Amerika. Sampai sekarang. Siapa yang mengerjakannya? Gereja Tuhan. Loh, saya berikan contohnya untuk bisa melihat, kita melihat betapa powerfulnya senjata-senjata yang Tuhan berikan kepada kita. Betapa powerfulnya firman yang dilepaskan, yang begitu aktif, itu merestorasi hidup manusia. Nah, kita menjadi para warriors-nya, supaya Tuhan bisa bertata. Surga ada di bumi. That's what perang. Amin saudara. Anda bisa melihat itu semua saya harap. Dan kita tahu kita bukan orang yang mudah dikalahkan. Mari kita bangkit berdiri. Hosana, Hosana. Mari kita naikkan pujian dulu. Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat. All the warriors here. Apapun yang Anda sedang hadapi. Di rumah tanggamu, di bisnismu, di apa. Kita mau pakai senjata pujian kita. Penyembahan. Dengan segenap hati kita. Biarlah firman yang tadi kita baca. Pujian kita. Oleh karena firman Allah juga. Itu membelenggu musuh-musuh kita. Kita nggak tahu apa yang kita hadapi. Atau mungkin di depan kita besok. Dan seterusnya. Ada hal-hal yang kita hadapi. Tapi pujian kita hari ini akan membuka itu semua. Akan membelenggu musuh-musuh kita. Amin saudara. Saya serahkan kepada saudara bagaimana sebebas-bebasnya saudara menyembah. Amin. Hosana. Be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, Come on. be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Biarlah pujian penyembahan kita ini Higher. berubah yang bangkrut boleh menjadi berhasil. Kebangkrutan, kegagalan harus lepas daripada gereja ini. Jesus, you be lifted higher. Come on, tidak ada kegagalan di tempat ini. Tidak ada kegagalan. Jesus, Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Sekali lagi say Jesus, Jesus, you be lifted higher, higher, higher. Let our King, let our King, let our King be lifted
Zion, say Hosanna. Hosanna in the Highest. Let our King be lifted up. Kegagalan di tempat ini, Tuhan gantikan keberhasilan bagimu. Oh ya, tidak ada kekecewaan. Rasakan saudara, kita mengucap syukur. Mari kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur. Oh Lord, thank you Lord untuk kelepasan-Mu. Thank you Jesus untuk kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan. Thank you Jesus untuk keberhasilan yang Kau berikan kepada kami. Thank you Jesus untuk setiap kesembuhan yang boleh terjadi Tuhan. Oh thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Haleluya, haleluya, wow. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini, pagi ini, siang ini Kau buka mata hati kami Tuhan. Kami melihat lebih jelas lagi Tuhan. Kami mendapatkan pengertian-pengertian lebih lagi Tuhan. Tuhan kami mau pakai apa yang kami dapatkan ini Tuhan. Dari hari ke depan seterusnya Tuhan. Kami akan pakai Tuhan. Dan kami tahu Tuhan ibadah kami menjadi ibadah yang berbeda Tuhan. Kami tahu ke depan inilah ibadah kami menjadi ibadah yang sangat-sangat memberkati kami Tuhan. Ada kekuatan dari ibadah itu yang bekerja dalam kehidupan kami. Kami tidak akan pernah menjadi sama lagi Tuhan. Ibadah kami menjadi tidak sama lagi Tuhan. Gereja ini menjadi tidak sama lagi Tuhan. Karena kekuatan yang baru mulai bermunculan Tuhan. Sesuatu yang besar Tuhan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada satupun yang terlewatkan di tempat ini Tuhan. Bahwa arusnya mengalir Tuhan, itu menerpa kami semua Tuhan. Kami terus dibawa Tuhan. Dari semata kaki kami terus beranjak sampai ke lutut. Dan terus beranjak sampai kepada kedalaman yang berikutnya Tuhan. Engkau yang memperbesar kapasitas kami Tuhan. Dari 30 menjadi 60 sampai 100 kali lipat Tuhan. Engkau yang mempercayakan kami Tuhan. Hal-hal yang selama ini Tuhan tertutup Tuhan. Tapi oleh karena Engkau sendiri Tuhan, senjata-senjata yang tidak kami biarkan menjadi perkara Tuhan. Tapi senjata itu kami ambil Tuhan. Untuk membuka semua yang selama ini menjadi bagian kami Tuhan. Dan kami ambil, kami raih itu kan. We take it over Lord. Kami ambil itu semua Tuhan. Oh thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Oh Lord, thank you Lord, thank you Lord. Oh Lord, thank you Jesus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Oh, sikara basyakana mandoro kurobo sandi. Ribata kana mandoro kuno mentara kana mandora. Zeki mandara kana mandoro kuno kurobo shikir. Semuanya berbahasa roh, semuanya berbahasa roh. Robo sikir ata karabasan darata kana manta. Yekiri andara takana mandoro kurobo siki arata kana ranta. Oh rambo tekiri andara takana mandara. Pakai senjata bahasa ini Tuhan.
Oh raba sikiri andara takana mandoro korobo santo. Robo sekiara lalaba yarantana manto. Oh raba sandara taka. Oh ramba takana mandori ante. Iti kiara takana mandoro korobo saka. Rombo ya tekeri ante. Lebe takuna mandara karabaso. Raba takana mando karabasanta. Oh ya sekiara lalaba yaranta. Iki ara lalaba yarata kana mas. Raba tikiri andoro tokono mandara. Raba tokono mondere batakano. Oh raba hundara takana mandoro karabaseo. Rea tokuna. Ira takuna masikira mandoro. Ye raba labandoro kono. Oh labasiki arata. Oh haleluya Jesus. Thank you Lord. Kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Kau melakukan sesuatu yang berbeda buat kami Tuhan. Dan ini akan terus berkembang Tuhan dari hari-hari berikutnya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami boleh kembali ke tempat kami masing-masing. Ataupun kami melakukan segala apa yang kami terima Tuhan. Kami mau mempraktekkan. Ketika kami melihat orang sakit, terang dalam kami Tuhan. Tidak bisa tinggal diam. Kami tumpangkan tangan kami pada orang sakit. Dan orang sakit disembuhkan Tuhan. Ketika kami berjumpa dengan orang-orang yang putus harapan Tuhan. Terang dalam kami tidak bisa tinggal diam Tuhan. Kami memberikan pengharapan Tuhan. Kami memberikan pengharapan sehingga mereka bangkit kembali Tuhan. Dimanapun Tuhan, di mall, dimanapun Tuhan kami boleh berada. Terang di dalam kami tidak akan tinggal diam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau pakai seluruh daripada kami di tempat ini Tuhan. Sebagai aliran berkat-Mu Tuhan. Sebagai saluran berkat-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Kami bisa melakukan apa yang Kau mau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebagaimana Engkau memberkati kami. Engkau yang melindungi kami dan memelihara kami. Engkau Tuhan yang menyinari kami dengan sinar wajah-Mu. Dan kasih karunia Kau limpahkan kepada kami. Engkau Tuhan yang menghadapkan wajah-Mu pada kami Tuhan. Damai sejahtera ada pada kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Have a blessed Sunday.